Di masa yang berat ini, melihat Tuhan Yesus benar-benar hadir dalam konsekrasi dan menerimanya dalam komuni kudus. Semoga kita yang akan menerima Tuhan Yesus melihat hatinya yang memanggil kita untuk menjadi serupa dengannya. Hati yang mendengarkan, hati yang berbelas kasih, hati yang peduli, hati yang siap mengorbankan diri bagi sesama. Luhurkanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung kudusnya, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, kita senang menirukan Paulus bahwa pokoknya adalah roh, sebab hukum membunuh, sedangkan roh menghidupkan. Dan Kristus datang bukan untuk menyingkirkan hukum, melainkan untuk memperlengkapi dan memperbarui. Dikehendakinya kita semua mematuhinya dengan semangat baru, dengan roh yang menghidupkan. Mari hening sejenak dan mohon agar Roh Kudus juga meneguhkan hati kita, membersihkan segala keraguan-raguan, agar kita tetap taat dan setia mengikuti jejak Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Semoga kami Kau curahi roh-Nya, agar kami mengimani Engkau dan saling menaruh cinta kasih satu sama lain. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dalam persatuan Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dari diri kami sendiri. Kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru, bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang terukir dengan huruf pada loh-loh itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi, kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuduslah Engkau, ya Tuhan, Allah kami. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Bagi mereka, Engkaulah Allah yang mengampuni, tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita.
Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita tentu punya guru-guru kesayangan, terutama saat TK atau SD. Ada guru yang mengajar bahwa setiap kata-katanya harus dicatat, dan itu harus ditulis persis pada saat ulangan. Kata demi kata, huruf ya, lepas huruf. Tapi kita juga menjumpai seorang guru yang ini rumusnya. Ini ya, rumus itu dimaksudkan untuk menyelesaikan soal seperti ini dalam dunia nyata. Ya, jangan hanya menghafalkan rumusnya, coba ya, mencari arti apa simbol-simbol itu dan coba diaplikasikan dalam hidup. Ya, asuransi, ya, bunga dari bank, ya, dan macam-macam ada rumusnya. Tapi bisa juga ya, dengan logika kita menemukan solusinya. Saudara-saudari, kita menyangka orang Farisi, ya, imam-imam kepala itu tidak suka kepada Yesus karena ya, Yesus membuat mujizat-mujizat yang mereka tidak bisa. Mereka membenci Yesus karena mereka melihat Yesus melakukan mujizat, contohnya pada hari Sabat, yang ditulis dalam hukum Taurat. Menurut mereka ya, itu adalah suatu dosa, suatu penghinaan terhadap peraturan Taurat. Dan kita tahu Yesus tidak ingin ya, mengubah atau menolak ya, bahwa Sabat itu adalah hari yang suci. Yesus hanya ingin menggenapinya di hari yang suci pun. Ya jangan sungkan atau malu untuk berbuat baik. Ya, hari yang suci maksudnya ya bertambah. Karena buah dari ibadah, dari doa, ya pelayanan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin orang melihat dosa-dosanya dan semakin berhati-hati ya, membicarakan atau bangga ya melihat orang-orang lain yang lebih berdosa dari dia. Semakin tahu peraturan Taurat, harusnya semakin membungkuk ya kalau menghadap bait Allah. Karena dia tahu bukan apa-apa.
Seperti Paulus, ya, kami ini hanya pelayan, ya, dari Roh yang memberi kami ya kemampuan untuk mewartakan ini, bukan dari diri kami sendiri. Dari dua guru yang kita sukai, ya, biasanya kita memilih yang bukan huruf per huruf, ya, tapi semangatnya. Ini formula untuk apa? Ini prinsip kegunaannya apa? Kalau ada masalah seperti ini, bisa enggak dipakai hukum atau aturan ini? Anda tahu, ya, gereja pun merevisi hukum gereja, ya, setiap beberapa puluh tahun atau ada yang 100 tahun. Sebentar lagi akan ada revisi beberapa, ya, dari hukum gereja, karena dunia juga berubah, ya, banyak prinsip antar negara yang juga berhubungan dengan kebijakan gereja. Gereja menjadi semakin merangkul, ya, bukan mengunci orang dari luar. Gereja menjadi lebih berbelas kasih, karena Yesus sendiri yang mengatakan, ya, kalau engkau ingin menjadi muridku, ya lakukan, ya. Kalau engkau sahabatku, lakukan apa yang sudah pernah aku lakukan. Semoga kita yang terus selama hidup, ya, semakin menggali keindahan, ya, dan kemuliaan dari hukum-hukum Tuhan, melihat di balik hukum yang melarang ini dan itu ada semangat untuk melayani lebih banyak orang. Orang Katolik harusnya semakin memikirkan, ya, bagaimana lebih banyak umat, ya, bisa kita layani walaupun di masa pandemi. Rapat-rapat kita harusnya memikirkan bagaimana gereja bisa hadir online atau offline. Bagaimana para awam, ya, rasul-rasul awam yang sudah dilantik, yang sudah belajar dengan tekun, ya, juga bisa, ya, menjadi garam, ya, menjadi terang di lingkungan, di wilayah masing-masing. Tidak semua dimonopoli oleh romo atau suster, ya, atau orang-orang pemimpin gereja. Semua, ya, kita dipanggil. Satu keberatan dari misa online, ya, dari para pemimpin gereja adalah umat sekarang lebih senang menonton. Enak, ya, nonton misalnya Romo Anu, ya, seneng homilinya begini dan begitu, ya, dekorasinya mantep, ya, kornya sip, ya. Tapi kita menonton, ya. Lain ada di sini dan menyanyi bersama kur. Menyanyi, ya, untuk memberi semangat pada satu sama lain di masa yang, ya, berat ini. Melihat Tuhan Yesus benar-benar hadir dalam konsekrasi dan menerimanya dalam komuni kudus. Semoga kita yang akan menerima Tuhan Yesus melihat hatinya yang memanggil kita untuk menjadi serupa dengannya. Hati yang mendengarkan, hati yang berbelas kasih, hati yang peduli, hati yang siap mengorbankan diri bagi sesama. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat atau ajaran Nabi, melainkan untuk menyempurnakannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hukum-Mu yang baru sudah Kau maklumkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra kesayangan-Mu. Ajarilah kami pula saling menaruh cinta kasih, dan dengan demikian semoga kerajaan-Mu, kerajaan penuh kedamaian dan keadilan, berkembang pula di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian beserta anggota keluarga dan komunitas di sini dan dimanapun berada senantiasa dilindungi, dibimbing, diteguhkan, dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pagi ini sudah selesai. Syukur kepada kita pergi, kita diutus. Amin.